Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat kepada kalian semua yang sudah menjadi siswa SMP Negeri 19 Kota Serang. Dan semoga kedepannya kalian lebih berhasil dalam menempuh pendidikan di SMP Negeri 19 Kota Serang. Dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu nama Bapak Sarja MPD, mengampu mata pelajaran matematika dan mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Pada video kali ini, Bapak akan menyampaikan materi MPLS tentang cara belajar yang efektif atau yang baik. Apa pengertian dari belajar? Belajar adalah suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Jadi kalian belajar ke depannya akan memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Aktivitas seperti kalian membaca buku, belajar dari lingkungan sekalian, dan menyimpan informasi yang kalian dapatkan dari lingkungan yang kalian simpan dalam otak kalian, pikiran kalian, itu juga termasuk ke dalam belajar. Kemudian juga mengamati orang, pekerjaan orang lain, kalian menirukannya, itu juga termasuk dalam proses belajar. Selain itu, belajar juga diartikan sebagai proses tingkah laku. Dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Berarti di sini, kalian belajar tidak hanya untuk mengejar nilai atau angka, tetapi juga perubahan sikap tingkah laku dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Agar belajar lebih efektif, kalian perlu persiapan belajar. Apa saja persiapan belajar untuk efektif? Yang pertama, tumbuhkan motivasi untuk belajar. Motivasi itu apa? Adalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Motivasi lain dari guru, dari orang-orang sekitar kalian, ataupun dorongan dari kesadaran diri sendiri. Kalau seorang siswa memiliki motivasi, akan memudahkan untuk belajar. Jadi kalian, saya ingin menjadi seorang guru atau menjadi seorang dokter, berarti kan harus belajar. Sedangkan motivasi kalian sendiri. Kemudian, tinggi rendahnya belajar juga tergantung dari motivasi. Kalau kalian motivasinya pengen berguna, maka kalian akan belajar. Maka kalau tidak, kalian akan malas belajar. Jika siswa hanya termotivasi hanya dengan nilai, hanya pengen nilainya baik, mereka akan baik kalau ada ulangan saja. Jadi besok ulangan, malam baru belajar. Berbeda dengan siswa yang ingin mencari ilmu. Kalau dia mencari ilmu, dia akan terus belajar walaupun tidak ada tugas ataupun tidak ada ulangan. Maka dari sini motivasi untuk belajar itu sangat penting agar kedepannya untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, buatlah jadwal pelajaran yang teratur. Setelah seorang siswa memiliki motivasi, maka selanjutnya adalah membuat jadwal belajar, terlebih khusus belajar di rumah atau di luar sekolah. Kalian buat jadwal jam sekian, melaksanakan apa. Misalkan setelah maghrib, kalian mengaji, kemudian sholat isya, kemudian baru melanjutkan dengan belajar di sekolah. Dan jadwal harus dibuat dan dipatuhi dan dilaksanakan. Jangan hanya membuat jadwal saja, kemudian hanya dilihat dan dipajangkan saja, tidak dilaksanakan. Belajar sedikit-sedikit lebih efektif daripada belajar banyak tapi jarang. Misalkan setiap hari kalian belajar 30 menit, itu lebih baik daripada kalian belajar 1 minggu, misalkan 1 malam, dikejar 1 malam atau kasih semalam itu.
Kemudian selanjutnya, siapkan fasilitas belajar. Apa saja fasilitas belajar? Tempat belajar yang nyaman buat kalian. Lampunya, penerangannya disiapkan. Kemudian juga jangan belajar di depan televisi, karena kalau belajar di depan televisi akhirnya apa? Kalian tidak belajar, tapi kalian akhirnya apa? Tidak belajar dan nonton TV. Siapkan alat tulis dan buku pelajaran. Yang keempat, jaga stamina baik jasmani maupun rohani. Kalau kita pengen belajar, kalau kita sakit, apakah kita bisa belajar dengan baik? Tidak kan? Maka untuk itu kalian harus menjaga stamina jasmani dan rohani. Apa saja itu? Makan minum yang teratur, makan minum yang sehat, makan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat, dan tidak lupa untuk berdoa. Ya, jadi harus teratur semuanya. Jangan sampai malam tidurnya jam 12 malam, otomatis paginya ngantuk. Akhirnya belajar waktu di sekolah tidak efektif ataupun kalian tidak bisa mengikuti pelajaran baik. Kemudian selanjutnya adalah cara belajar efektif. Yang pertama, siapkan pelajaran dengan baik. Artinya apa? Kalian membaca materi pelajaran yang akan diajarkan besok pagi. Misalkan besok pagi pelajaran matematika, malamnya siapkan dulu, belajar dulu materi apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kalian sudah minimal sudah berapa persen kalian sudah paham, sisanya nanti tinggal ditanyakan di sekolah dengan guru ataupun dengan teman. Membawa perlengkapan pelajaran, bukunya jangan sampai ketinggalan, alat tulisnya jangan sampai pinjam dari teman, mengganggu temannya yang lain. Dan juga mengerjakan tugas, PR-nya kerjakan di rumah, jangan sampai PR dikerjakan di sekolah sehingga waktunya hanya untuk mengerjakan PR yang tidak selesai di rumah karena dibawa ke sekolah. Kalau kalian mengerjakan PR di sekolah, jadi kalian atau teman tergesa-gesa, akhirnya hasilnya apa? Kalian tidak paham yang tersebut. Yang kedua, nyimak penjelasan guru dengan baik dan penuh konsentrasi. Kalau Bapak Ibu menjelaskan di kelas, di ruangan kelas, dengarkan dengan baik, perhatikan. Jangan sampai Bapak Ibu guru menjelaskan di kelas, kalian bermain sendiri, kemudian bercanda dengan temannya, mengganggu teman yang lain, kemudian mengganggu teman-teman yang lain, sehingga guru akan terganggu dan kalian tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar sehingga materi tidak terima dengan baik. Kemudian selanjutnya mencatat hal-hal yang penting dari penjelasan guru. Setelah Bapak Ibu menjelaskan, hal yang pentingnya kalian catat di buku catatan. Ya, mungkin di buku tulisnya dikasih stabilo ataupun dihadirkan hal menarik. Kemudian di rumah dibaca kembali. Jangan sampai Bapak Ibu menjelaskan, kamu diam mencatat apapun, apalagi bukunya tidak ada ketinggalan alasannya. Dan itu jadi orang yang mengerti. Yang keempat, aktif bertanya kepada guru dan teman tentang hal-hal yang atau materi yang belum dipahami. Kalau ada Bapak Ibu guru menjelaskan, jangan lupa kalian untuk bertanya kalau ada materi yang belum paham. Tidak usah malu, tidak usah udah takut. Ya, jadi boleh tanya ke Bapak Ibu guru atau ke temannya yang bisa tentunya, atau masih ingatkan juga saya yang kalian ingat ya, siapa yang masih ingat ya, di SD mungkin juga sudah tahu, malu bertanya tetap di jalan. Artinya orang yang malu artinya tidak mau bertanya kepada ibu yang tidak tahu, akhirnya materinya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian terakhir, rajin mengerjakan tugas yang dikerjakan dan tepat waktu. Ada PR kerjakan di rumah, ada tugas,
ada tugas proyek, ada tugas pribadi, ada tugas kelompok, kemudian kumpulkan tepat waktu dengan gurunya, karena guru juga akan memperhatikan antara siswa yang aktif dan tidak aktif. Kenapa tugas juga? Karena ada nilainya. Kalau kalian pengen mendapatkan nilai yang baik, kalian tugasnya dikerjakan dengan baik. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan, cara belajar efektif, semoga bermanfaat. Selamat belajar di SMP Negeri 19 Kota Serang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita akan bertemu lagi dalam KBM normal di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.